Dan yang oh sudah halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Jai. Ya, ketemu lagi dengan kita di BBB Bincang-Bincang bareng TDI. Masih bersama Bung Sigit. Halo, dan Bung Rafael. Ya, saya. Sehat, Bung? Sehat. Tadi menembus kawasan gimana? Ya, seperti biasa, morning rutin. Kita pagi pasti langsung Ngopi. sampai kantor, siapin kopi dulu, baru kita berpacu ya, berpacu dengan alam alam terboyo. Dunianya luas sekali. Oke, bahasan kita pagi ini apa nih, Bung? Mau yang ringan-ringan atau yang teoritis sekali ini? Jangan ya. Kita ringan-ringan aja pagi-pagi hari Senin, kita jangan sepaneng. Ini Senin ya? Oh iya. Monday. Oke. Yuk. Kita hari ini mau bahas apa, Bung? Kopi gula Versus tanpa gula. Oke, jadi kopi dengan gula dan kopi tanpa gula. Nah, ini kita akan bahas perbedaannya atau gimana? Perbedaannya? Kalau perbedaan itu sulit ya. Sulit ya. Kita kalau fokus dengan perbedaan itu tidak akan ketemu ya. Nanti nggak jodoh-jodoh. Nah, benar banget. Oke. Jadi kalau kopi gula itu apa ya? Selera ya Mas? Iya. Atau lebih ke segmen tertentu gitu nggak sih? Sebenarnya sebagaimana tubuh kita ini bisa menerima. Ya enggak. Katanya jadi, jangan teoritis. Kita bisa kita juga jangan paksakan peminum kopi yang harus tanpa gula gitu. Kan enggak semua orang bisa menerima. Entah itu nanti lidahnya baik-baik aja atau nanti oke. Monggo. Sebentar guys, sebentar. Oke. Kamu iya. Oke. Ya kan? Terus kalau tanpa gula itu memang sehat, tapi nggak semua bisa menerima. Nah, gitu. Berarti intinya itu minum kopi pakai gula pun nggak apa-apa, asalkan jangan banyak-banyak ya, Bung ya. Nggak salah ya. Nggak salah. Ya. Itu udah baik lagi ke penerimaan orang. Nah terus kalau dengan produk TDI sendiri ada rekomendasi nggak nih, Bung, buat para peminum kopi yang harus nih pakai gula dan disarankan untuk peminum bukan harus ya? Iya, maksudnya disarankan. Kan ada orang minum kopi harus pakai gula nggak bisa enggak. Nah kita tuh bisa merekomendasikan para peminum tersebut dengan kopi apa aja nih produk kita. Nah kalau untuk peminum yang minum kopi yang biasa nggak pakai gula, kita juga punya rekomendasi kopinya apa. Nah itu, oke. Kalau yang non gula dulu. Kita yang non gula dulu. Tanpa gula dulu. Gampang. Di presslist tuh cari yang tulisannya Indonesian atau import robusta itu, ada import robusta nggak? Import robusta nggak ada. Nggak ada, berarti yang robusta itu kalau pakai gula nggak masalah. Oke. Jadi semuanya recommended. Iya. Robusta ya. Ini berarti yang tanpa gula dulu, pakai gula dulu. Pakai gula. Oh, pakai gula. Aji bilangnya tanpa gula dulu. Makanya saya bingung mikir tadi. Waduh. Oke, berarti yang kopi plus gula ya. Plus gula itu robusta, semuanya cocok. Kita rekomendasi robusta atau house blend. Blended coffee lah. Karena kalau Arabica itu dikasih gula, nanti rasanya yang keluar tuh jadi sedikit aneh ya. Bukan sedikit, aneh. Ya maksudnya tetap enak lagi sedikit gitu. Sedikit aneh. Jadi kayak asem ketemu gula yang manis, nanti jadinya kayak rujak. Kayak rujak. Ya kalau buat kami mungkin itu rasa yang tidak menyenangkan. Iya, tidak menyenangkan kalau Arabica pakai gula. Cuman ya kalau yang suka ya enggak masalah ya. Masalah. Tapi rekomendasi kita yang dengan gula itu untuk kopi
robusta dan blended coffee. Karena apa ya? Pahitnya robusta itu bakal ke blend, kecampur dengan gula, itu jadinya kayak ya brown sugar terus karamel gitu loh, ya kan? Pahit dan manis. Nah, pahit dan manis itu kan identik banget sama karamel ya. Karamel itu kan gula yang dipanaskan, ada sedikit pahit-pahitnya. Nah, itu. Gitu. Ya, ombe wae. Campur dulu. Oh, wes ya. Oke. Jadi itu kan tadi kopinya, ya. Itu dari kopi. Terus setelah itu ada dari sih Mas, misal kayak airnya nih harus panas banget, mendidih. Harus mendidih banget atau gimana? Kalau misalkan secara teknis sekian. Wah, kalau secara teknis pasti kemarin kita sudah diskusikan itu ya. Maksimal itu ada di 92-an. Dari 88 sampai 92. Itu 92 93 lah. Sudah maksimal. Tapi untuk itu tubruk ya. Tapi kalau untuk filter setidaknya 88 sampai 90. Aman. Karena gini Mas. Kenapa kok suhu itu ditanyakan terus? Soalnya di luar sana itu bahkan saya sendiri waktu dulu belum begitu mengenal kopi itu kadang itu ragu-ragu tenaga ya. Nah, terus NS berapa ya? Tapi itu muncul setiap hari, jadi belum ada keyakinan itu loh Mas. Oke. Oh ini segini pas apa kurang ya? Itu. Jadi sebenarnya gini guys, suhu air yang digunakan itu menyesuaikan dengan profile roasting dari si kopi punya. Dari si kopi punya yang kopi punya. Profile roasting. Jadi semakin tua atau semakin gelap, semakin hitam si kopi, itu sebenarnya nggak butuh suhu terlalu tinggi supaya tidak terjadi pemasakan lagi dan rasanya sangit, smoky. Smoky. Kayak gitu. Tapi makanya tadi manual brewing itu butuh suhunya 88 sampai 90 supaya rasa yang unik dari kopinya itu nggak rusak juga. Jadi nggak terjadi pemasakan lagi ya, itu. Terus tadi apa? Dilanjut lagi? Oh iya, terus kalau yang buat di rumah nih, yang kalau kita kan di sini ada termometer. Ada termometer. Ketelnya juga ada termometernya. Iya, ketelnya ada termometer. Nah, kalau yang nggak ada itu rekomendasi dari kita ya feeling atau sebenarnya di timer ya. Timer pun tergantung airnya. Jadi kalau air mendidih itu kan ada tandanya itu buih, letupan air. Nah itu sebelum terjadi banyak letupan air itu bisa dihentikan. Kalau bahasa Jawanya itu kemrengseng. Oh, airnya bentuk mata ikan itu. Nah, itu kemrengseng itu susah sekali dideskripsikan sebenarnya. Kemrengseng itu suhu berapa? Itu sebenarnya sebelum titik didih air. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Jadi sekitar 80 sampai 90 ya? Iya, sama aja. Pasti di bawah 95-an. Kemrengseng kita pakai. Itu buat penyeduh kopi di rumah. Nah, ini loh Mas, tadi disinggung kayak manual brew. Terus berarti kan tadi yang disinggung itu metode loh Mas. Metode. Oh, ini tubruk. Terus kalau mesin, ayo. Kalau mesin ekstraksi itu pasti di mesin ini maksudnya. Mesin ini kan espresso ya. Espresso. Itu kan ini gula atau tanpa gula. Tadi kan tubruk terus ada bikin di rumah, ya kan? Kalau yang di rumah pakainya mesin, espresso kan kita nggak tahu loh. Jadi ini tadi udah manual, sekarang kita ke mesin, tapi yang pakai gula. Semua house blend yang TDI punya, Delta Roastery, asik. Itu dan robusta, semua bisa di espresso, bisa diekstraksi. Kemudian memang itu paling cocok dengan gula. Gula atau brown sugar.
Jadi pengalihan untuk hidup sehatnya lah. Kalau gula kan nganu banget, gula pasir identik dengan wah nanti nganu. Oh iya, gula pasir, gula darah. Tapi kalau brown sugar identiknya ya, sehat. Padahal sebenarnya sama. Sama aja. Sama. Nah itu tetap sama produk Delta Roastery yang cocok untuk dikasih gula untuk mesin itu Robusta dan blend coffee. Kalau Arabica balik lagi nanti kalau asam ketemu manis. Pasti. Saran kita enggak sih. Nanti rasanya jadi kayak rujak. Ya enggak suka. Ya maksudnya. Ya. Kalau yang cocok, kalau enggak ya enggak cocok. Iya. Nah, tapi kan kita merekomendasi. Merekomendasikan. Gitu, Bung. Oke. Enggak banyak juga ya. Apa? Brown sugar tadi ya. Terus gula pasir. Kalau yang beneran sehat tapi manis, Mas. Minum kopi bareng kita. Quote of the day. Oh iya, quote of the day. Minum kopi tanpa gula pengen manis. Ngopi bareng kita. Asik. Ya iya, jadi kerungu ora kalau gini. Sudah. Berarti kepeannya jadi ketoke. Ya. Berarti ini sesi tanya-tanya. Belum toh. Yang kopi tanpa gula. Tanpa gula? Tadi kan dengan gula. Oh iya, kelewat ya. Kopi tanpa gula. Oke. Semua Arabica di Delta Roastery recommended banget untuk diseduh atau diminum tanpa gula. Tanpa gula. Ya. Karena kita memproduksi kopi Arabica itu dengan treatment yang terbaik dari kita. Jadi kita tidak menghilangkan taste of sweetness. Itu. Kita tetap mengeluarkan taste manisnya. Makasih. Taste ya. Taste. Ya cuma kasih makan ya. Itu. Jadi semua Arabica, single origin Arabica Delta Roastery itu di roasting dengan profile roasting itu medium. Jadi belum tersangrai secara maksimal. Wah, gua terera itu tak asal. Belum. Jadi flavor, taste, sweetness, acidity itu semuanya kita munculkan secara ya maksimal lah. Ya maksimal yang kita bisa untuk setiap beans. Setiap beans Arabica. Origin entah itu Indonesian Arabica atau import. Berarti kita memperhatikan setiap biji. Iya. Setiap bijinya kita perhatikan. Kita punya profile sendiri-sendiri, profile roasting sendiri-sendiri setiap origin. Itu diawasi setiap saat ya. Ya, dengan Bung Sono dan Bung Kubab sana. Wah, luar biasa. Itu manusia-manusia tangguh gitu ya. Nanti di cupping setiap. Ya, pengontrolan kualitas selalu kita lakukan ya untuk menyajikan kopi, memastikan kopi yang memang terbaik. Nah, itu lewat caranya apa? Cupping ya? Cupping. Oh iya. Cupping sudah kemarin. Orang mau kan nih? Apa nih? Produknya yang diketoke, produk Robusta misalkan. Produk Robusta yang cocok pakai gula. Nah, ini ada petit. Ini cocok nih. Kopi tiam nih. Sumatera. Tadi kamu bikin apa nih? Ini tadi bikin Java blend ya. Java blend pakai gula bisa. Kalau kopi tiam nih malah cocok banget dikasih manis-manis lagi. Susu kental manis. Oke, susu kental manis atau creamer kental manis. Atau brown sugar. Kasih susu apa? Segar. Fresh milk. Enak. Wah, enak ya, belum. Aku enggak jajal. Enak banget. Aku belum pernah nyoba lagi. Terus kalau yang mundur. Kalau yang tanpa gula, ini kita ada Bali, Java Preanger, Java Arabica ya. Kalau Situ Raja dan lain sebagainya masih ada. Itu bisa dilihat di Instagram. Pokoknya jangan lupa follow
Instagramnya tuh diramaikan. Kita bakal meramaikan dunia percambahan, dunia perseduhan digital. Seduh digital. Digital guys. Terus apa lagi nih? Berarti wayahnya Waktunya untuk tanya jawab. Untuk jawab-jawab. Nah, mungkin ada pertanyaan Bung Gulam. Ada dari Maula Pom. Siapa? Bahannya pakai apa, Bang? Bahan apa? Gak tahu, tanya bahan. Bahan apa, Bung Maul? Mbak atau Mbak atau Mas? Mungkin bahan kopinya atau bahan. Bahan kopi. Bahan. Pokoknya bahan gitu. Kita semua yang kita produksi bahan. Iya. Iya, kita produksi bahan. Kita tuh produk setengah jadi. Ya produk jadi tapi Produk bisa jadi. juga setengah jadi. Kan bisa diolah lagi, ya kan? Nah, itu bahannya kita dari mentah dulu berarti. Kalau bicara bahan ini. Bahan semua kopi dari Aceh Gayo sampai Papua Wamena kita ada, single origin kita ada. Dari Robusta pun kita ada 3 jenis ya, Sumatera, Jawa dan Flores. Itu bahan ya. Bahan. Bahan kopinya. Kalau bahan gulanya itu kita pakai Ya, ini gula dari pasir tebu. Mereknya apa ya? Enggak ada ya. Itu Maret paling. Jangan nanti di endorse. Itu Bung Maul. Kalau bahan ya. Bung Maul ya tadi bener ya. Bung atau Ada lagi pertanyaan. lambaian itu. Lambaian apa ya? Mungkin ngono ya, ini Jam-jam produktif pasti. Kita pun ini sedang produktif. Produktif morning coffee. Morning dew. Wah dia. Gua Yuni Dewi so. Ngeri loh. Mantap ya. Ini saya bikin tadi gayo nih. Gayo kalau ini Java blend. Ini tanpa gula nih dengan gula. Ini ada yang tanya nih. Wih, iya. Dari Bang Argantara. Bung Argantara, oke. Langsung kerangan-kerangan dagangan dewe. Ini ya betul. Iya. Mas tanya Mas, Vietnam drip enaknya pakai kopi yang mana? Vietnam drip. Nih. Ya Mas. Saya kira Saya ya. Artinya di sini ya. Vietnam drip kopi tiam. Oh, oke. Ini kan karena desain kita tuh baru, guys. Jadi desain stiker kita tuh baru, lebih Berwarna. kekinian lah ya. Kekinian, tapi tetap tanpa menghilangkan karakter PDU yang Kuat ya. kuat. Jago. Ini makanya ada Pak Tani pakai caping pantangan gini ya. Wih, dia cerita. Ini sekarang One Piece ya. Ini kan One Piece ya. Kopi jerami mana ya. One Piece. Ini kopi tiang. Paling cocok nih Bung Arga untuk Vietnam drip. Coba Ini ini. dicampur ini habis ini tak lemparin lagi. Itu Robusta apa Arabica Mas? Siapa Yang mana? Masih dari Bang Argantara ini. Oh, Masih dengan Bung Arga itu Robusta. Robusta dari suatu tempat yang khusus. Wah. Bagaimana sudah menjawab Bung Arga? jawab lu. Oke. Sing polling enggak wis mbok upload. Pollingnya kemarin sudah. Polling apa sih? Belum tahu. Belum. Jadi di Ya, Instagram. Jadi di Instagram. Di Instagram Taman Delta itu upload kemarin kita mau pengen tahu tuh. Jadi kita mengumpulkan suara dari pemirsa dan pendengar semua di seluruh Indonesia. Pengennya kita bahas apa lagi ya? Bahas apa lagi? Yang pengen nih, misalnya mereka pendengar dan penonton itu penasaran. Penasaran. Mas ini gimana ya biar lebih mantep anunya. Jadi
nganu kita bakal yang mendiskusikan gitu dari polling itu ya. Dikumpulkan. Oke. Itu udah ada jawabannya belum, Bung Bulan? Ada ya? Sudah. Itu bahasanya penting semua. Tapi yang penting lagi yang bawain cewek. Oke. Berarti butuh penyegaran rohani. Saya tahu ini, saya tahu. Oke. Berarti next live kapan sih? Rabu ya? Rabu berarti kita bawakan wanita. Wanita. Barista, ladies barista atau apa nih? Kita bisa live di bar langsung ya Mas. Mungkin oke sih. Bar. Oke. Bisa dipikirkan. Ternyata haus ya. Oke. Kasih kesimpulan aja nih kita. Ada yang tanya lagi. Apakah di produk Delta Lestari memiliki karakter sama atau berbeda di setiap kopi pulaunya? Yang tanya dari Tara. Oh, Mbak Tara. Mbak. Oke. Kalau perbedaan itu pasti ada di setiap origin kopi, setiap dari daerah tertentu itu kita ada perbedaannya dan kita sangat tonjolkan itu. Jadi setiap kali menikmati produk Delta Roastery dan dari setiap daerah itu pasti nggak ada yang sama. Pasti beda. Pasti beda. Karena kopi itu benar-benar sifatnya itu mencerminkan itu ya Mas, mencerminkan di mana dia berasal. Iya, benar banget. Mencerminkan di mana. Sesuai balang kopi terang. Bener itu tadi. Mencerminkan sekali. Terus kalau secara garis besar ya itu yang semua udah tahu pasti ya. Arabica itu asam, Robusta itu pahit. Dan kita manis. Tambah sepi. Oke, mungkin cukup dulu ya. Kita kasih notulen dulu. Notulen ya, kopi dengan gula yang cocok untuk produk TDI Delta Roastery yang cocok dengan gula. Semua Robusta yang ada di Delta Roastery cocok. Produk dan Delta Roastery yang cocok dengan gula itu Robusta. All Robusta ya? Semua Robusta. All blended coffee. Setuju ya? Setuju. Jagoan. Kalau yang tanpa gula semua Arabica. All Arabica single origin. Dan juga ya? Iya. Import. Bosblend juga bisa nih. Bosblend itu bisa dinikmati dengan gula atau tanpa gula. Dan import coffee. Tapi kita selalu menonjolkan Indonesia dulu. Indonesia. Bangga ya kan? Cintalah produk-produk Indonesia. Oke, itu tadi notulennya. Kalau mungkin ada quote, jadi dipakai nggak quote-nya Mas? Jangan. Oke, quote-nya. Nanti yang berarti quote-nya itu semua kopi itu enak, nikmat. Ketika suasananya juga sesuai dengan kenikmatan kopinya. Wah, asik lah. Oke, sekian dulu nih dari kita BBB Bincang bareng PDI dengan Bung Sigit dan saya Bung Rafael. Selamat kopi. Ketemu lagi di hari Rabu ya. Hari Rabu. Ramaikan live streaming kita. Ya. Nanti kita bisa pikirkan tadi usulnya. Apa? Yang mengundang kesekian. Oh iya. Besok Rabu tunggu aja guys. Kita akan sajikan kebutuhan rohani penonton. Oke. Sampai jumpa di next live streaming. Bye.